Oke, silakan di opening Bang Adit. Baik, terima kasih Bang Adi atas kesempatannya. Oh siap. Izin masuk. Perkenalkan, saya Relasi. Jadi di sini saya ingin memandu acara. Oke, simple. Jadi kita lagi ada di Savannah Camp dan ini kita lagi ada di kondisi malam. Tadi sebenarnya udah dijelasin beberapa tentang Savannah Camp ini. Udah ada reviewnya juga, udah ada videonya. Betul. Dan di belakang ini tapi yang belum ada nih, yaitu city light yang limbang-limbang. Dan kita tuh benar-benar enjoy di bawah riung tenda. Nah, di sini malam ini kan udah selesai nih, udah isya, udah maghrib gitu kan. Lagi pada keningan. Sebelum kita mulai, kira-kira rate dinginnya dulu dong berapa? Dari Sandi dulu. Sandi masih 4 sih. Masih 4 dinginnya. Oke, kakak 7, Ating 7, 8,5. 8,5. Udah mulai cukup dingin berarti ya? Ya memang udah cukup Kalau dingin. Bapak Syafik berapa rata Pak? Bapak saya. Bukan. Bukan. Mungkin bapak saya. Sekitar 6 lah. Bapak Syafik 6. Bukan. Kasihan ibunya, Bukan. Bukan. Maksudnya rating dingin saya. Oh ya, ngerti saya. Ya, cukup dingin. Nah, lalu karena udah dingin kan kita harus menghangatkan suasana, mencairkan suasana. Jadi kita di sini mau main game. Tapi gamenya di sini tuh sebenarnya cukup berat. Kenapa berat? Karena kita ini pertanyaan serius. Jadi kita Ada maksudnya? Jadi kita di sini justru mengarah ke deep talk gitu loh. Jadi kayak kita bukan yang Nah, kita kan lagi nggak ada di laut ini. Gak Lain. Bukan di lagi mikir lagi. Deep. Iya. Memang bukan lagi di deep, laut. Tapi nanti kita bisa masuk seakan ke dalam laut karena Waduh. saking dalamnya pembicaraan kita. Langsung kita mulai aja kali ya. Gimana ritmenya? Mau putar gini? Oh ya, bebas, gitu. Putar dari shoot lu deh. Seling. Dari mana ke mana? Sandi, aku, Adit, Gigi, Jangan dari Sandi kakak. dong. Jangan seling ya. Ya pokoknya seling gitu. Seling. Jangan sulit, jangan zigzag. Repot. Motornya repot. Zigzag. Zigzag. Aneh dia. Tahu zigzag. Orang mah zigzag. Malum efek jatuh. Jatuh ya, iya. Nggak jatuh sih, nggak nyampe jatuh. Jatuh tadi. Oh di situ. Tadi Iya, jatuh. Kirain pasti motor. Lo maksudnya apa tuh? Biar kayak podcast aja. Enggak, biar tahu ini berapa menit, biar layar nggak mati gimana ya? Setting aja. Oh iya. Jangan pernah mati. Belum. Kunci. Siapa itu bro Cakep aja. banget belakangnya. Itu bro aja. Gokil. Oke. Dan berenang rasanya. Jadi Mulai dari mana? Adit ya? ya melirik aku aja boleh. Pilih. Satu orang. Ini kan ada 3 topik. Ya. Topiknya itu ada diri sendiri, Mau pisahin per topik atau gimana? ada masa lalu, ada kehidupan. Mau pisahin per topik? Jangan Gimana tuh di kira-kira? mau satu orang langsung 3 topik gitu. Kayaknya rada. Enggak kayak Satu satu ritme topik gini. lirik, satu topik Iya, lirik. mending pisahin per topik aja Oke. ya, per topik. Iya, topik apa? Iya. Bulu tangkis. Hidayat. Iya. Oke, itu mulai dari topik apa dulu tuh bang? Kita ambil dari diri sendiri dulu. Cocok ya, Ya, ini Tapi ini suara kedengeran tadi. kedengeran. asal agak kenceng aja ngomongnya. Iya. Jangan panas gini. Iya. Ngomongin Bagi. Tiba-tiba. Maaf guys. Tiba-tiba ada. Sampai maaf. Ya. Oke, dari saya dulu. Pas on air Kan. lagi. Dan yang bacain sama aja sih Sama baca. aja. Baca yang Ini. kenceng. Baca Ya, dong. bacain. Ini cukup dalam pertanyaan ya. Oke. Saya tidak nyangka sebelum ini. Tentang apa? Diri sendiri. Tentang diri sendiri. Apakah kamu takut mati? Kenapa? Yang jelas saya kalau ditanya takut mati atau enggak ya, saya mau nggak mau harus siap gitu.
Jadi sebenarnya udah beberapa belakangan ini agak cerita ke pas jalan ke Pekanbaru ya. Boleh. Jadi tuh waktu itu lagi mampir ke rumah nenek yang lama. Nah, terus kayak ngeliat rumah nenek yang lama. Setelah dari itu kita mampir ke rumah nenek Surabaya memang karena jalan Surabaya gitu. Mampir ke rumah nenek Surabaya. Di situ nenek dan bunda itu bercerita tentang kehidupan tentang masa tua gitu. Kayak masa tua nenek Surabaya itu, jadi kayak udah masalah yang sensitif kayak maksudnya kayak nenek tuh udah sensitif, udah tua, makin tua tuh makin sensitif, masalah telepon anak bla bla bla. Ada satu kalimat yang benar-benar bikin aja langsung kayak gitu loh. Kalimatnya adalah ya di rumah gini-gini aja lah, terus kayak tidur habis minum obat gitu kayak biasa kan, kayak nenek-nenek biasa. Pas bangun itu kayak bersyukur masih dikasih kesempatan, alhamdulillah, langsung kayak berpikir pokoknya tuh kayak bener-bener ngerasain syukur kita tuh masih dikasih kesempatan gitu, kayak entah gimana ya, kayak apakah sudah tua apa gimana gitu kan nggak tahu ya, tapi itu bener-bener sekarang Ade tuh pengen bikin pola pikir yang kayak gitu juga gitu, kayak tiap kita bangun pagi tuh bener-bener kayak alhamdulillah masih dikasih kesempatan, jadi kita bukan berpikir yang kayak yaudah besok gini gitu. Santai, Tapi umur masih panjang. iya, tapi itu memang konsep yang cukup berat sih kalau apalagi kita di umur muda kan. Iya, itu yang bikin berat biasanya di umur berat muda. biasanya, karena kita masih banyak target yang mau kita kejar gitu biasanya, tapi kita ada tuh pengen tetap kayak do your best today gitu, like there's no life tomorrow gitu kan. Itulah kayak kalau di Islam kayak beribadahlah seakan-akan tidak ada hari esok ya, kayak gitu. Itu sih jawabannya. Jadi kayak kalau dibilang takut kayak jujur takut aja gitu, karena ya gimana ya, kita gak pernah tahu gitu kan rasanya gimana juga, tapi kayak siap nggak siap ya harus siap. Berarti kalau dibilang takut, cuman mau gimana pun tetap harus dipersiapkan. Cuma bukan yang sampai takut sampai nggak pengen mati. Iya, nggak sampai gitu, sampai kayak beli itu enggak. Kalau Sandi takutnya tuh takut yang amal apa yang udah dibuat buat besok ya setelah kematiannya. Iya. Kalau mati mungkin ya udah hal yang pasti gitu kan. Iya, betul. Mau takut atau nggak takut sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Kalau emang udah waktunya kan selesai. Yang ditakutin Sandi, kalau posisi Sandi belum banyak yang udah Sandi siapin buat betul itu sih setelah kematian itu. Ada lagi? Udah cukup. Kita lanjut. Ke Iji berarti ya? Ya. Silakan. Bebas. Tunjukin ke penonton dulu artinya. Kelihatan juga. Mending nyesel beli atau nyesel nggak beli? Gompok banget sih sebenarnya. Tadi baru bahasa kematian ini bisa beli atau nggak beli? Tapi ini lumayan bikin orang bimbang. Iya sih. Ayo gimana Ji? Dan penjelasannya. Oke, kalau ditanya mending nyesel beli atau mending nyesel nggak beli, sebenarnya mending nyesel nggak beli. Kenapa tuh? Jadi kayak misalkan Nggak ada yang barang itu tuh nggak perlu banget, nggak apa-apa, kayak nggak, penyesalannya nggak seburuk itu dibanding kita beli dan kita nyesel dibanding barangnya jadinya nggak kepake lagi gitu. Malah kayak terbuang sia-sia gitu kan. Iya. Ya gitu aja sih. Ada sih Sandi yang kayak gitu juga. Iya benar. Dia juga kayak Iji. Iya, pas udah kebeli gitu nggak Iya, usah. Jadi kayak mau bazir aja Bazir, gitu. iya sih. Nggak usah ya. Biasa lebih ke barang-barang hobi nggak sih kayak gitu? Iya. Iya, Banyak pertanyaan itu lebih seringnya. ngarah ke barang sekunder sebenarnya. Nah, gitu. Berarti lebih nyesel gimana? Lebih mending. Lebih Milih. mending nyesel nggak beli. Iya. Nggak Iya. beli. Oke, Ada tambahan? lanjut Karing. Ada tambahan. Kakak. Oh kakak Jadi dulu, oke. kadang sebenarnya kadang pernah nyesel nggak beli. Kenapa tuh? Sama Gimana? ya? Enggak. Nyesel nggak beda dong. Nyesel karena nggak beli. Oh iya, nggak nyesel sama. nggak beli gitu, misalnya kayak misalnya nih Sama ngeliat, berarti bener. enggak, misalnya ngeliat di Shopee nih, Beli gitu. ada make up harga segini, tunggu lah besok turun. Oh berarti kakak lebih milih. Ini relate banget sama Tapi Sandi. besoknya tuh udah turun harganya, Iya, kayak iya. kenapa kemarin nggak beli Betul, gitu betul. nyesel nggak beli gitu, bukan nyesel Iya. beli gitu. Berarti lebih milih mending nyesel beli daripada kayak- nyesel nggak beli. Nggak juga sih, Enggak sih, kayak- kalau dia tetap nyesel nggak beli sih. tapi kalau misalnya kayak bahan kebutuhan yang emang udah habis, kayak misalnya ini udah habis banget, ya udah beli aja. Kalau primer oke lah. Kalau Iya. primer ya gimana? Karena kepake Iya, kan. kebutuhan. kepake. Udah pasti Tapi kepake. kalau misalkan sebenarnya dia nggak butuh nih, tapi maksain beli iPhone.
Nah, iya. Nah itu Gimana tuh? Itu gimana? itu dia lebih Wah. nyesel nggak beli itu dia tuh. Kalau orang kayak gitu biasanya nyesel kalau nggak beli, ya bener. Tapi ada orang Biasanya yang marah-marah. ada yang nyesel nggak beli sampai iPhone Pro Max itu udah nggak ada lagi. Iya, terus marah-marah kayak Marah-marah bete gitu kan. Biasanya ada orang nggak bisa gagal beli, bete di mall gitu. Nggak mau ngomong sampai 2 hari. Aneh sih. Waduh, undang pintu. Tapi aneh sih kayak gitu, aneh. Iya, Aneh banget sih. Jangan dicontoh guys. betul. Parah. Siapa sih emang? Oh, saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Enggak tahu siapa. Berhubung ini rating dinginnya saya naikin ya. Oh. Jadi ke 6. Saya mulai begini soalnya tadi. Jadi celana pendek. Iya, Kayak celana panjang semua nih. setelahnya Hawaii sebenarnya. Hawa. Oke next. Oke, Ade. lanjut. Baik, Kak. Mama. Ya semua saya jawab. Gila. Asik. Kan itu paling bawah nggak? Ini ada Ada dua. dua, ada dua. Ada dua. Tinggal ambil satu. Kocok aja tuh, cocok. Gimana cara kamu nyemangatin diri kamu sendiri? Asik. Itu tuh self motivate tuh. Yoi. Wah, ada jawabannya ada lagi tuh. Gimana cara nyemangatin diri sendiri? Ya. Kalau aku dibawa happy aja. Jangan dibikin apa ya? Oh, ini gini. Jangan pusing dibikin gitu misuh-misuh lah. Kalau itu bilang kan. BTW misuh tuh apa sih sebenarnya? Marah kan? Biasanya tuh kayak Ngedumel. iya, ngoceh gitu loh. ngedumel. Kayak jangan dibikin bete, ya udah aja, jalanin aja. Iya. Terus ya kalau misalkan emang itu sesuatu yang buat bermanfaat ya, kayak misalkan belajar atau motivasi buat berangkat ke kampus aja deh. Biasanya Iya. kadang kuliah pagi suka males kan. Iya. Ya itu buat ini buat ada masa depan, harus gini. Bener sih. Ingat Gitu masa aja depan. sih. Ingat masa depan. Beberapa enggak, ini pepatah lama sih. Pepatah lama. Tahun lain. 2005-an kayaknya. Itu ada pepatah bilang ingat masa depan. Ah, Itu menginspirasi banyak anak, bahkan anak Sandi. Bahkan. Sandi pernah bilang dia kan punya biskuit tuh. Biskuit waktu itu tinggal satu. iya. Saya bilang, kakak ingat masa depan. Bilang gitu. Terus dia tetap masih nangis. Menginspirasi tapi Iya. ya. Karena kata-katanya terlalu dalam. Iya. Makanya nangis dia. Iya. Emang Kata-katanya deep banget, siapa terharu. pepatahnya? Kalau nggak salah ya, dia masih ini marga Fatia. Oh. Ada hewan. Itu kayak kupu-kupu kertas nggak sih? Kupu-kupu. Itu perahu. Oh iya. Oh, kupu-kupu. Tapi kalau ada itu ada cara bukan menyemangatin diri sendiri sih. Jadi kalau Oke. kita lagi males nih kan, bukan capek, paling nggak kayak lagi males, kan ada hobi banget males ya. Ada tuh punya cara sendiri. Males hobi. Repot sih. Ada itu tuh punya bener. cara sendiri kayak misalkan sekadar kayak beresin kamar gitu. Sekarang dia udah mulai ngebangun habit tiap bangun tidur tuh beresin kasur paling ya. Soalnya dia biasanya kalau di kos-kosan kita dia nggak pernah beresin. Nggak pernah. Nggak pernah. Kayak paling kalau mau pulang aja diberesin. Tapi sekarang dia beresin selimut udah. Sekarang kalau misalkan beresin satu kamar, dia punya teknik nih. Mungkin bisa dipakai juga. Ini ada belajar juga sih dari YouTube sebenarnya. Tapi ini benar-benar oke banget. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang besar kayak misalkan tahu kan, kayak misalkan beresin satu kamar tadi, beresin aja dulu semeja atau sekadar tadi beresin kasur. Beresin Cara kasur kan, bertahap. iya kan Kecil. gampang kan beresin kasur. Lama-lama tuh otak kita tuh mulai ke bawah gitu, mulai ke bawah. Mulai Atau ke bawah kadang dan suka akhirnya- lagi ngeberesin ada kayak kepikiran, tanggung sekalian. Iya, itu tanggung dia, sekalian. itu dia. Jadi kalau itu bukan menyemangatin sih, tapi lebih ke arah gimana biar kita tetap bisa semangat walaupun kita lagi down gitu. Lanjut, kakak. Ada tambahan lagi nggak nih? Spill channel YouTube-nya dong yang tadi. Aduh lupa. Game Itu- Kapitan bukan sih? Wah, Oh, kalau itu dia udah go internasional. Go internasional lagi Kan itu Kapitan. terakhir tuh yang saya tahu chartnya sampai ke Tulungagung. wih internasional ya. Iya. Internasional itu Tulungagung ya. Iya. Tulungagung tuh yang belakangan Afrika kan? Wis, iya. Betul. Afrika Selatan. Lanjut. Afrika Timur. Oke, lanjut kita kasih kakak nih. Oh dia udah milih sih dia. Iya, boleh milih juga. Gacha doang. Gacha. Menurut kamu seberapa penting self reward dan Suara. menurut kamu Pertanyaannya seberapa cewek banget ya? penting Iya, self reward pas dan banget ya. idealnya seberapa sering self reward? Jadi kalau self reward, Bagus ini pertanyaannya. Pas banget lagi. Bagus pertanyaannya. Pas banget. self reward itu sebenarnya perlu karena ya buat menyemangati diri aja. Sebenarnya kalau misalnya saya sendiri self reward itu nggak perlu yang kayak gede-gede Terlalu, banget, iya. tapi yang penting kayak hal yang kita suka tuh
Yang- kita lakuin gitu. yang enjoy buat kita aja gitu ya. Ya, kalau saya sendiri melakukan self reward itu seminggu sekali. Kayak hal-hal Sering kecil. banget Sering ya, sering banget ya. Itu kan hal Sering. kecil, misal kayak ayo udah nih kayak udah dari Senin sampai Jumat mungkin penuh gitu. Nanti hari Jumatnya bisa pulang dari sana, pulang kuliah, apa pulang dari mana, kita jajan dulu gitu di rumah. Jadi jajan hal Sama kecil yang sih, kita sama suka sih. aja, kayak misal Bapak FM itu kan enak Iya, sekali sama, ya, sama, Bapak sama. FM. Oh, terbaik. Terus kayak Jeko, Bapak FM, ya, ayo pokoknya sponsori kami. sekali seminggu lah gitu self reward ya gitu sih. Oke. Tapi ini pertanyaan lanjut ya. Lanjut. Menurut Oke. kalian aja ya. Kayak kalau self reward terlalu sering apa self reward tuh bagus juga nggak sih? Kalau terlalu sering enggak. Maksudnya Jatuh. bukan terlalu sering, iya terlalu sering tapi kayak apa-apa nih kita langsung self reward, bete dikit self reward gitu. Enggak juga Itu sih. jatuhnya healing bukan self reward. Healing. Self reward kan kayak misalkan kita habis Oh, melakukan iya. sesuatu gitu, kayak timbal balik untuk diri sendiri. Kalau itu jatuhnya healing. Healing ya kalau lagi bete ya. Ya kalau juga kita healing. Karena semakin sering kamu Self reward. naikin self rewardnya, kamu akan makin merasa kayak Kurang hal pencapaian kecil yang kamu capai, butuh gua kayak banget. udah butuh self rewardnya Iya gitu. benar sih benar. Karena merasa udah sering, kemarin gua habis ini, misalkan kemarin gua kelar nih ngerjain job ini atau PR ini, bisa kali gua beli ini, misalkan dikit kelar yang lain yang Iya. lebih kecil lagi, jadi makin naik. Berkali-kali terus. Iya. Walaupun ada standar masing-masing setiap orang. Dan lagi, Oke, Udah bagus. lanjut Sandi sendiri. oke, sudah sandi pilih ya. Susah ya. Tadi yang coklat aja. Ya Allah, panjang banget isinya. Apa? Oke. Menurut kamu, tujuan hidup kamu saat ini tuh emang bener-bener apa yang kamu inginkan, bukan sih? Anjay. Sumpah ada ujung Atau- sama ujung sama-sama berat nih. Atau tujuan itu terbentuk oleh kesuksesan orang yang di sekitarmu? Oke. Wih, keren nih, pas tuh. Iya iya. Pas. Bohong. Oh, Gak itu bisa. cakep. Bener tuh, di make sure coba. Iya, ya udah jawab Ya. jawab. Dan dibaca lagi. Jadi simplifikasi itu maksudnya gimana pertanyaannya? Tapi Sandi sama kayak di podcast Gunung Luhur nih, tadi kedinginan. Sebentar ya. Iya ya. Sekalian itu Sandi ini ada nggak memorinya tadi takut habis lagi? Ada ini kecil 10, 80, 30. Oh, Apa dia pertanyaannya? If your opinion, bahasa Inggris. Menurut kamu, tujuan hidup kamu saat ini tuh emang bener-bener apa yang kamu inginkan, bukan sih? Atau tujuan itu terbentuk oleh kesuksesan orang-orang di sekitar? kayak misalkan tujuan hidup itu kayak wah kayak Ating dapat mobil, gue juga pengen lah gitu. Kayak wah ini baru beli motor baru, atau kayak oh dia jadi pembisnis sukses, gue juga mau kayak Jadi orang di pembisnis sekitar sukses jadi kayak kayak acuan Iya. buat tujuan, bukan yang benar-benar kita pengen gitu loh. karena motivasi seseorang berarti ya. Kan biasanya ada orang yang benar-benar tekad diri itu benar-benar pengen dari diri sendiri, misalkan pengen jadi Henshin. chef gitu. Atau kita ngikut-ngikut orang aja, mungkin simpel kayak gitu sih. Coba kita baca ulang. Oke. Menurut kamu, tujuan hidup kamu saat ini tuh emang benar-benar apa yang kamu inginkan, bukan sih? Atau tujuan itu terbentuk oleh kesuksesan orang-orang di sekitarmu? Jadi kayak ikut-ikutan atau emang Sandi tuh Kayak pengen Sandi banget misalkan dari pengen jadi kayak orang ini nih. Iya. Kalau tujuan saat ini tuh berubah dari yang lalu. Sandi nggak tahu orang punya satu tujuan yang udah itu doang atau enggak. Iya. Tapi Sandi rasa nggak ada sih yang kayak gitu. Menurut Sandi tapi ya. Pasti kan di rentang waktu tertentu tujuannya udah kecapai, mungkin dia berubah lagi atau Berubah, berubah iya, lagi. iya. Seharusnya sih nggak satu. Tapi kalau dulu mungkin cerita dulu tuh tujuan Sandi awal banget, awal sekolah pengennya tuh ngasih kehidupan yang layak buat orang tua. Awalnya banget itu Iya. STM. Terus naik di kelas 3 Sandi pengen beliin etek dulu rumah dulu. Terus dan kalau untuk sekarang karena udah berkeluarga, Iya. tujuannya pengen ngasih kehidupan yang layak tetap ke keluarga Sandi, Keluarga. ke El, ke Vi, ke Kadinda. Tapi ada satu tujuan yang nggak bisa Sandi ungkapkan sih, tapi intinya mah masih hal yang baik buat keluarga juga. Tapi ini keluarga lebih general. Bapak Oke. udah masuk di situ, Bapak, Faris, Bagas,
Oke. Itu ada tujuan yang Sandi nggak bisa sebutkan satu. It's okay. Ya. Dan kalau misalkan itu terbentuk sama lingkungan atau enggak, Sandi bisa jawab enggak, aja belum sedih. Jangan nangis kan nih. Dibilang nangis, berarti nangis. Kelilipan. Oh, kelilipan. Tampungin air matanya. Jangan. Tapi kalau dibilang kebentuk sama lingkungan atau enggak, lingkungan yang bikin Sandi makin pengen ngejar tujuan itu. Oh, iya Jadi, iya paham. Misalkan Termotivasi gitu. makin termotivasi. Oh. Benar. Kalau Sandi kalau dinginan ya kayaknya. Kalau dingin mulut jadi gagap. Karena lingkungan makin jadi pengen ngejar itu gitu. Terus kayak gue nih harus bisa karena ada beberapa orang yang harus gue beginiin di hidup gue. Iya. Itu sih paling. Kalau dijawab udah sesuai atau belum, saat ini mungkin sudah sesuai dan masih diusahakan. Itu jawaban. Keren. Tepuk tangan untuk. Enggak usah. Enggak ada yang spesial itu tadi. Lanjut kita ke topik yang selanjutnya. Topik selanjutnya Dan coklat. Masa lalu. Ada berapa sih? Ada 3. ada 3 topik. Oh, 3 topik. Iya. Kita main di yang seru dulu dah, apa ya? Yang kedua aja. Kehidupan Pakai aja dulu, goblok nih. kehidupan. Kita main di kehidupan. Dari Sandi sekarang. Oh, dari Sandi. Ya biar gampang puterin. Masa Oke. lalu. Serem itu. Masa lalu. Ini kehidupan, sorry. Masa lalu. Kehidupan. Percaya nggak sama karma? Jelasin kenapa. Asik. Aduh, topik ini masuk. Itu Sandi dulu ya berarti ya? Iya. Percaya nggak sama karma? Jelaskan kenapa. Ini cerita true story. Dan baru berapa bulan yang lalu. Sandi tuh orangnya aslinya kasar. Tapi di rumah dari zaman Sandi sekolah STM setiap pulang Sandi nggak pernah nunjukin itu. Sebisa mungkin Sandi jadi orang yang berubah total. Mau itu dari gelagat, sifat atau apa. Diusahakan tapi ya teman kadang Sandi intinya nggak pernah kasar lah di rumah. Termasuk ke Kak Dinda ataupun ke anak-anak. Kalau Kak Dinda Sandi janji dari awal kenal. Nah, kalau percaya karma atau enggak, ini balik ke ceritanya. Jadi beberapa bulan lalu tuh Sandi kenapa? Oh, Sandi pulang kerja shift 3. Sandi pulang kerja shift 3 lewat BKT. Yeah. Jadi nggak lewat Pelumpung, putar balik Samsat lewat BKT. Iya. Karena arusnya itu orang berangkat kerja semua, jadi BKT tuh satu arah lebih banyak ke arah sini, ke arah Iya. sandakan Sandi ke arah Klender, Klendernya Pulang kerja ya? pulang kerja. Nah di saat itu Sandi udah posisinya karena mereka lebih banyak, harusnya Sandi ngalah di pinggir dan jalanan Sandi banyak yang kemakan tuh sama Iya. motor di sini. Sandi namanya ke Sandi kan sendiri dan orang pada berangkat kerja Sandi ngalah. Tapi ada momen pas udah mau sampai ke jembatan yang CI banget tuh, itu ada bapak-bapak pakai pulsar 135 merah, pakai batik orange. Dia buka helm ngeludahin Sandi. Udahin. Posisi Sandi di situ nggak lagi nantang, nggak lagi ke tengah, nggak lagi apa-apa, pokoknya di kiri aja. Cuman si bapak ini terkesan emang terlihat terburu-buru, dia ngambil kanan gitu. Sandi ludahin. Nah di situ Sandi nggak kuat nahannya. Itu kondisinya emang lagi masih banyak yang Banyak. Kecuali ya mungkin kalau misalkan Sandi ke tengah gitu, kayak misalnya nggak Iya. terima nih ini jalan gua, nggak mau ngertiin orang nih pada berangkat kerja semua. Itu make sense lah. Sandi berani ngalah gitu lah. Ngalah, Gue salah sih. Tapi Sandi diludahin. Singkat cerita Sandi nggak terima, Sandi Uber ketemu dapetnya di Trisakti. Di Trisakti kan yang Belakang Samsat makam, itu ya? yang belakang Samsat yang Iya. makam itu. Dan disuruh berhenti nggak mau, akhirnya Sandi ludahin lagi, kena bajunya, kena helmnya. Dia tahu diludahin. Jadi itu Sandi Uber, tapi dia nggak mau berhenti. Karena udah naik, Sandi kepancing, udah keluar tuh semua kata-kata. Tapi nggak mau berhenti. Di Sabtu diludahin nggak berhenti juga. Dia udah mau keluar tuh ke jalan raya. Sampai sebelum keluar di situ akhirnya Sandi terpaksa sini nendang motornya jatuh dia. Bapak-bapak itu seumuran siapa ya? Seumuran ya 40-an lah kurang lebih, tapi gemuk badannya, gemuk gempal gitu. Dan ini ngerasa sih dia seharusnya PNS kalau dari setelannya atau apa lagi gitu instansi. Jatuh, Sandi naik pitam, Sandi standarin, Sandi tonjok kaca helmnya, tembus pecah, ujungnya berdarah. Terus itu Sandi ludahin di muka, ditinggal. Itu benar-benar lagi naik banget Sandi. Dan itu pun Sandi kayak kalau Sandi kayak gitu beberapa kali, dan Sandi sebenarnya kayak aneh, kayak mental illness sebenarnya Sandi. Sandi ngerasa Sandi punya mental illness. Setelah dari situ biasanya Sandi langsung nyesel, kenapa gue kayak gitu, kenapa gue harus kayak gitu. Sandi bahkan sebelum sampai rumah udah nyesel. Di lampu merah
lampu merah apa tuh? BKT gitu. Iya, lampu merah BKT itu Sandy udah nyesel. Nah, astagfirullah, buat apa sih gitu. Nah itu bapaknya pernah tonjok berdarah mimisan karena dia salah, dia nggak ngelawan. Dan Sandy bilang, kenapa pak, dia ngeludahin gua, lu tanya ada orang lain. Sandy dipecahin sama satpam pabrik semen di situ. Oke. Dan akhirnya dengan motor tinggal aja, nggak ada urusan. Dan setelah itu selang 2 minggu, entah kenapa Kak Dinda mimisan di pabrik. Dan dia ngerasa di situ penjelasan dibuat apa gitu. Itulah kalau Sandy bilang karma itu Israel. Israel. Saya Faustin. Oke, ini jawaban Sandy. Mantap, itu cerita yang mantap ya. Oke, Kaidah. Jadiin film action sih. Aman. Kak, ambil kak. Ada mau tambahan lagi nggak tadi? Enggak sih. Nggak. Tapi itu hal yang salah, jadi contoh ya. Ya, itu hal Anda selalu nggak mau ada Sandy yang punya kayak gitu-gitu. Uji. Waduh. Lebih milih kerja yang nggak kamu suka tapi gaji gede atau kerja yang kamu suka tapi cocok. gaji kecil? Pas banget lah dari tadi dia loh ini. Dari tadi dia pas banget lah ini. Jadi ada beberapa faktor nih sebenarnya bagus nih. Kalau Deda lebih milih kerja yang Deda suka tapi gaji gede. Apa ya? Tergantung dulu nggak sukanya kayak karena apa dulu sebenarnya. Kalau misalnya nggak sukanya karena lingkungannya mungkin kayak nggak sesuai. Nggak sukanya general yang kayak gitu juga, mau itu Kayak gitu. lingkungan, bosnya. Kalau misalnya udah kalau misalnya kerjanya itu nggak sejalur sama Deda tapi lingkungannya masih baik terus gaji gede, oke. Tapi kalau misalnya lingkungannya udah buruk, terus tapi maksudnya kayak sejalur nih sama-sama gizi gitu, tapi lingkungannya buruk gaji gede, enggak sih, karena apa ya, bakal bikin apa mentalnya capek gitu duluan Dan bisa kayak nggak terpengaruh nyaman. juga ya kakak ya. Iya, nggak nyaman juga, jadi lebih milih kayak yang lingkungannya baik, Tapi nggak kecil juga gaji. gajinya ya cukup lah. Cukup. Cukup maksudnya kayak jangan, misalnya kayak Melayang di bawah UMR gitu. iya maksudnya cukup lah gitu. Cukup. Lebih milih yang kayak gitu sih, karena biar ya udah enak aja kalau misalnya, karena pengalaman nih waktu itu pernah yang di SMA itu sebenarnya kerja dari pagi sampai nih habis maghrib gitu, tapi karena kerja sama temen sendiri itu kayak berasanya main, itu tuh kayak nggak berasa aja gitu. Habis itu pulang ya Jadi udah nggak ada nggak capek, beban. iya nggak capek, nggak ngerasa capek. Tapi kalau misal ngelakuin apa yang nggak kita suka gitu, walaupun misalnya masuk jam 8 pulang jam 3 tapi kita di sana nggak suka, pulang tuh bakal capek pasti, ngerasa kayak gitu sih. Jadi lebih milih kayak yaudah yang lingkungan baik, yang enak tapi gajinya cukup gitu. Kalau Sandy, itu kan dari sisi perempuan ya. Iya. Jadi entah kenapa nih kalau dari sisi Sandy. Iya. Kalau Sandy laki-laki, Kebayang. Sandy itu kemungkinan akan pilih yang tidak nyaman tapi gaji besar. Sikat aja ya. Kalau Sandy, kalau perempuan, Sandy juga berharap kakak pilihannya itu sebenarnya. Tapi kalau Sandy laki-laki, apalagi udah berumah tangga, kemungkinan akan dicoba pilih ya yang gaji besar tapi tidak nyaman. Masalah nyaman dan tidak nyaman, biasanya kita tuh bisa bikin lama-lama jadi nyaman sendiri. Sandy kerja di kakak pertama kali pun gak nyaman menurut Sandy, karena lebih better di Toyota Sandy rasa dibanding di YKK. Dan ternyata siapaan tuh gini apa, nah aneh banget orang kayak gini kerja masih kayak gini, tekniknya gini. Tapi lama-lama kelamaan ya udahlah, it's okay gitu, nggak masalah. Menurut Sandy. Kalau misalnya lama-kelamaan terbiasa mah dia juga mau. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan coba bisa sampai depresi kan nggak mau. Nah, tapi gini kan ada pressure yang nggak bisa dirubah. Sampai sekarang pun Sandy kadang masih kesel. Kalau di Sandy mau bilang environmentnya ya kakak bagus atau tidak, Sandy bisa bilang tidak. Tapi tadi Sandy tetap stay di situ gitu. Karena untuk saat ini masih mencukupi untuk Sandy. Tapi ada juga sih yang nggak bilang kayak nggak enak kerja di lembaga ini sebelumnya. Tapi dia tidak merasa seperti itu. Kayak ya udah dia tuh start di situ lagi, lanjut di situ lagi. Tapi temen-temen dia kayak nggak mau gitu. Cok meler. Dicok meler mulu. Tapi kalau ada tambah nih. Kalau menurut tadi ada tambah satu aspek lagi sih. Jadi kita kan kalau ada kayak Sandy misalkan kerja nih, kita pulang ke rumah kan pasti kan. Pulang ke rumah gitu, misalkan Sandy udah berkeluarga kayak Sandy, kita pulang nih. Terus kayak kita ngeliat dulu
ketika kita di lingkungan yang gak nyaman tapi gaji gede itu berpengaruh nggak sama keluarga kita. Nah, iya. Karena itu menurut tadi justru aspek yang paling penting kan. Iya. Karena kita kerja justru buat bahagian mereka dong. Kalau kita kerja gaji gede tapi mereka justru malah sengsara gara-gara lingkungan yang tidak nyaman dibawa ke rumah, Iya. itu pribadi lagi sebenarnya. Cuma kan kita nggak tahu seberapa kuat kita dan seberapa mengaruhi itu kepada kita gitu. Gini aja. Dan juga kayak sebenarnya kayak misal gaji cukup, tapi bagi kita tuh masih kurang gitu. Kalau saya lebih milih nyari side job, jadi kayak mungkin Oke. hal-hal lain yang bisa dilakuin buat nambah ini. Shopee affiliate. Ya ntar BTW Shopee affiliate Aida udah 900 ribu ya. Iya. belum 9 juta kemarin. Tapi 700 ya? ya 8M. Enggak, 700 ribu dia bener dapat. Pakai kukup di leher nih. Tapi enggak, ini berapa bulan gitu. Di pala sih, di pala. Tapi ada resiko ini juga sih. Maksudnya kan kayak ya orang namanya pengen misalkan gaji gede ya. Resiko yang diambil entah itu dari resiko Betul. keselamatan, Iya, ada. Pasti ada lingkungan, resiko itu pasti tetap bakal lebih gede juga. Jadi Tapi- nggak nyaman ini kan Tapi enggak melalu. nggak melalui. nggak selalu Selalu melulu sama selalu mau digabung tuh. Enggak apa-apa. Ya udah. melalu. Betul. Kan resiko besar, bayangan ating resiko besar gaji besar, ya kan? Ya kan ada Ada itu resiko, juga kan. ada money gitu kan. Ya. Tapi tukang kasih makan singa gajinya nggak gede-gede banget. Jadi gitu enggak sih makan singa sih. Iya sih, benar. Tukang makan singa, Tukang makan di singa. pabrik atau di apalah, tangan putus aja itu ada penelitiannya. Gimana caranya tangan operator jangan kayak putus. Lah kalau di singa dilatih, dilatih. Tapi dia punya, kalau bete singa. Lagi Ayo. bad mood. Kalau mesin nggak mungkin error kalau selama Iya sih. codingnya benar. Tapi ada Iya sih. Enggak. Itu benar-benar. Artinya benar-benar. Tapi antara ini sih resiko lebih besar, tapi tidak selalu resiko yang lebih besar itu lebih buruk, paham nggak maksudnya? Jadi, Iya. jadi kita tuh antara resiko lebih besar kita tuh harus mungkin menuntut ilmu lagi, mungkin misal simpelnya ya dari S1 kita harus S2 dulu nih, jadi kita harus benar-benar ya tetap resiko sih, Iya. cuma tetap Soalnya ada beberapa Nggak seberat case yang itu. kayak gue nggak mau nih gaji gue kerja nggak nyaman, akhirnya orang ini malah jadi nggak berkembang, nggak ada dorongan Iya. untuk dia jadi lebih maju gitu loh. Jadi ada Dan biasanya itu berpengaruh juga sama keluarganya dia. betul. Ini bukan yang udah berkeluarga ya, tapi keluarga dari orang tua atau ada contoh di kantor Sandi, dia maintenance baru. Dia itu dari keluarga yang oke banget. Dia Sandi pernah cerita Kadit, bahkan rumahnya dia punya relasi sama Prabowo. Oh, Jadi udah bisa kebayangkan gimana keuangannya. ya. Nah dia itu kerja di kakak, menurut Sandi cuma untuk formalitas sebatas kerja. Jadi tergantung, kalau misalkan dia berangkat dari keluarga yang oke, mungkin dia akan survive buat yang gaji besar tapi nggak nyaman. Mungkin lebih kasarnya resikonya berkurang gitu kali ya. Resiko apa? Resiko Melahirkan sesar. kehidupannya. Enggak, aku tiba sesar sih. Bisa resiko kayak ke kehidupannya gitu loh. Ya Kalau dari mungkin, itu karena paling ada lebih terjamin. ya, tapi kalau yang dia berangkat dari keluarga yang kurang oke, dari keluarga yang oke, mungkin dia akan milih gaji kecil tapi nyaman. Karena kalau orang makin terdesak, biasanya dia akan makin survive. Betul, ya benar. Setuju itu. Oke, lanjut. ada banyak pandangan berarti ya. Ada banyak pandangan. Tergantung dari keadaan juga. Tenda, lampu. Iya, bukan pandangan ini sih sebenarnya. Ini ada air mau jatuh itu. Lanjut. 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 Aku ya. Ini aku pengen nih. Pasti aku susah. Wangi nih, wangi. Susah nih, susah. Sukses menurut kamu itu gimana? Ayo. Waduh, sukses kalau menurut aku sendiri sukses itu Indomie sih dua. dua Ada Sukses. sukses, ada aja. Sukses. Sukses gimana ya? Sukses dari segi apa dulu nih? Sukses secara Ya banyak general. apa aja. Kehidupan lah. Kehidupan ya. Kehidupan. Segala sesuatu dijalani tanpa harus pusing yang bener-bener. Wih, belum segitu. belum begitu dalam sih. Maaf. Sukses ya intinya gitu, apa namanya, bisa menjalani hidup atau ya kehidupan entah itu keluarga atau pribadi dengan tanpa harus yang kayak ada beban pikiran yang sampai gimana banget gitu. Entah misalkan kayak dari keuangan,
kalau misalkan yang orang bisa dibilang mungkin nggak sukses ya, untuk sekedar kita pengen beli makanan aja mikir-mikir, ini kalau gue beli makanan ini ntar besok gue cukup nggak buat makan 2 hari ke depan atau segalanya, ya gitu sih. Terus kalau misalkan dari apa ya, kayak misalkan kerjaan sukses, kita udah bisa dibilang nyaman tanpa perlu mikir oh besok gue kayaknya bakal dipecat nih, gue bakal di ini. Bahkan kalau mungkin dia udah sukses yang sesuai dengan ini, dia malah bisa membantu orang yang di bawahnya gitu. Jadi kayak nih lu nggak ada kerjaan kan, nih gue ada kerjaan nih, lu mau nggak kerja sama gue bantu gini gitu, segala macem. Itu kalau sukses menurut aku gitu. Menurut saya Ya, siap. Andi Gunawan silakan. Berdiri dan perkenalkan Gak nama. usah. oh berdiri dan perkenalkan. Nama, NIM, jurusan, fakultas. Nggak jadi lah. Kalau Sandi ini sukses zaman Sandi Kecil. bukan kata-kata ini muncul zaman Sandi kuliah. Sandi coba terapkan pas setelah nikah. Oke. Setelah nikah sukses menurut Sandi zaman kuliah ya, karena Sandi kuliah betapa Sandi kuliah sambil cari duit. Sandi menurut Sandi sukses zaman itu kalau bisa belanja di Indomaret tanpa lihat harga. Itu oke. Tapi zaman kuliah ya. Iya, Jadi kan iya. lagi gue jelas, lagi pusing, aduh gue nggak punya duit makan, sok ini fotokopi. Pokoknya zaman itu ngayal, tiba-tiba udah kata-kata itu kalau bisa belanja di Indomaret tanpa. Kadang ada, Sandi ngeliat orang mau beli apa sih? Langsung aja gitu. Iya kan, Lah kita Sandi. kita jadi nggak Sandi harus mau beli mikir sikat gigi aja lihat. Juga sih, ada juga. 300 sama ini nih. Ini ada. Sama sih. Padahal kalau dipikir-pikir itu 200 buat bayar parkir juga dibuang 200 sana. Tapi kalau Sandi pernah itu, nah Sandi terapkan tuh setelah nikah karena iseng aja gitu. Iseng coba belanja. Emang gue ini yang belanja sampai kasir. Besok nggak usah kayak gini lagi ya. Emang kenapa Pak? Bisa dibayar. Cuman karena kita laki-laki, pikiran panjang ya. Aja lah ya. Kira panjang gitu. Kira-kira kalau kayak gini terus sebulan sih habis ya. Tekor juga. Belum bisa lah. Tapi ada mau lihat definisi sukses menurut anak yang masih sekolah. Menurut kamu gimana sih definisi sukses? Saya masih tahu. Enggak, kamu udah punya anak Jadi, 2. definisi sukses itu kayak apa, kita nggak bisa kita tuh nggak memberikan sebuah beban buruk kepada orang lain, dan ya kita intinya bisa membantu seseorang dengan Berguna buat sesamanya. Berguna buat sesama itu sukses. Jadi bermanfaat bagi orang lain. ya. Saya juga suka sih definisi itu sukses. Iya, setuju. Dan gimana? Oh ya. Saya nggak usah nih. Ya kamu. Enggak ada. Lanjut dulu. Lupa kan. Sandi. Oh, Sandi. Iya. Yang tadi suka itu kenapa? Tapi itu didukung sama kita sukses di kehidupan kita juga. Nah, iya. Kalau kita nggak sukses di kehidupan kita susah tuh ngebantu buat si A, si B, si C dan bermanfaat buat lingkungannya. Iya. Kalau kita minimal sukses katakanlah kayak Iji mungkin matematikanya oke, Sandi kan nanya, Ji ini kalau ini berapa Ji? Segini Mas. Nah, Ji ini kurang ini berapa? Segini Mas. Atau Sandi Kak ini gimana Kak? Itu kan sama aja sukses buat bisa ngebantu Betul. sekelilingnya kan. Nah itu kalau kita udah bisa sukses di kehidupan kita sendiri, at least kita bisa berguna buat sekeliling lah, dan menurut Iji itu menjadi sukses sebagai orang. Kalau menurut Ade sih, itu di Iya bener. belum kaget lagi ada. Jadi itu kayak generally ya, menurut Ade definisi sukses itu ketika kita sudah bahagia dan kita bisa membahagiakan. Kalau menurut Ade di generally gitu, jadi kita kayak misalkan berkeluarga, kita sendiri tuh bahagia gitu. Bahagia dalam artian beneran bahagia ya, bahagianya beneran masyarakat kan musik, bahagianya beneran yang kayak ya seneng aja gitu. Kita tiap hari mau kantor oke, seneng aja, walaupun mungkin kadang bad mood, cuma tuh kita secara setahun gitu, atau rata-rata hidup lah kita tetap bahagia dan senang gitu, dan kita bisa membahagiakan orang lain. Karena kalau kita bahagia diri kita sendiri doang tapi kita sekitarnya malah terluka, itu kayak kurang sih. Iya. Sebenarnya kan bahagiain orang lain. Saya ngomong. Udah selesai. Selesai. Soalnya bahagiain orang. Tapi Stop kasihan, ntar ingusnya keluar. lagi diminta nggak dikasih. Bukan air mata yang keluar, nangis Tapi ingusnya. BTW ada orang berak. Itu mah Adit.
Jangan lu malu ya. lanjut ya, sorry guys. Tapi sebenarnya bahagian orang lain itu termasuk bahagia diri sendiri juga kalau menurut kakak. Sama ada juga. Karena ketika kita ngeliat orang lain tersenyum tentang apa yang sudah kita perbuat gitu kayak ada bahagia tersendiri yang beda gitu ya nggak sih? Beda nggak sih bahagianya? banget Apalagi tuh orang kita sayangin, wah itu banget terasa beda banget. Langsung berasa jadi kayak orang baik banget nggak sih? Iya. Kadang tuh kayak gitu. Gue pernah kan. Waktu itu lagi jalan, lagi iseng balik kampus sore, muter-muter di Harapan Indah sampai ke Esa Unggul belakang tuh. Iya. Pas lagi di dekat Meli Milo, ada ibu-ibu sama anak kecil duduk pinggir jalan. Panas tuh kondisinya jam 3 apa jam setengah 3 gitu. Iya. Panas. Gue ngeliat kasihan banget kan. siramin jalanan. Iya, biar gak panas itu. Enggak dong. Aku muter balik nyari Indomaret, aku beliin minum, roti sama susu buat anaknya waktu itu. Aku berhenti, kasihin, sama waktu itu ada 20 ribuan di kantong, uang nemu sih sebenarnya, nyelipan di kantong. Tapi aku kasihin ke dia. Tapi suruh bayar. Suruh bayar. Ini Bu bayar ya. Kasih duit dong kalau bayar. Ibu bayarin air, roti, susu. Ya total 50.000. 50. Cashback 20. Saya bagus. Nah, udahannya pas baru dari situ kayak Rasa bangga ya. Rata-rata enak ya bisa nyenengin orang lain Tuh, gitu. tuh. Bawaannya kayak Feelingnya emang feeling beda. jadi kayak Feelingnya tuh beda. jadi good people banget gitu loh. Maksudnya jadi enak aja bawaannya. Tapi Enjoy juga. agak menyimpang dikit dari topik yang tadi pertanyaan sebenarnya. Jangan yang jorok-jorok. Enggak Parah, kagak jorok, kocak ini nyimpang. Kagak. Jadi tuh kayak misalkan out of topic gitu, out of topic. Gitu. Nah, TD. Oh teh. Lain dong. Foto ntar. Jadi itu kayak Ating kan bilang kayak sama dia tadi bilang ketika kita membahagiakan orang lain tuh punya rasa senang tersendiri. Cuma ini nggak tahu ada pribadi atau kalian juga ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak kita tuh udah berbuat baik ke orang, dia ngeliat kita tuh jadi kayak ngerasa seneng kan, tapi kita kayak ngerasa kita baik kayak Ating bilang tadi, tapi kita jadi kayak ngerasa kita itu manipulatif gitu. Maksudnya kayak kita tuh berbuat baik karena kita pengen dianggap baik. Sebenarnya kayak tiba-tiba aja sebenarnya kita kayak tiba-tiba mikir kayak gitu loh. Walaupun kita seneng kayak pernah terlintas tiba-tiba Beberapa kali mungkin ada pasti kayak gitu. lu itu baik cuma karena pengen terkenal baik kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu kayak terlintas gitu. Itu kalau ada pernah dengar katanya emang ada bukan sindrom ya, emang ada kayak namanya gitu, apa gitu, impostor effect katanya kalau nggak salah. Lu kan impostornya? Bukan, itu bukan Among Us. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya pasti sih, pasti ada beberapa. Yang Adit bilang tadi, Hmm. Santi ngerasanya lebih gini, kayak gimana ya? Berarti lanjut aja. Kocak, tungguin nih. Susah ngerangkanya. Ya udah. Apa? Pengen orang tahu gitu. Enggak, Pengen justru kayak ya kayak takut jadinya. Iya, itu. Takut Bener. salah gitu. Takut salah kan? Takut salah ya kan, Takut maksudnya salah. itu kan Iya, intinya maksudnya kan? itu, maksudnya itu. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena kalau udah Iji baik, mau baca. oh iya iya. Nggak, Karena kan kalau bisa kayak nggak berbuat baik itu bisa kayak berbagi gitu. Ya karena niat kita itu, entah orang mau ngerti kita apa kan Iya. nggak peduli. benar, cuma kayak terlintas di kepala kita sendiri loh. Tapi ini setelah itu Pak, setelah kita setelahnya. ini misalkan ada siapa? Misalkan ada Kiki susah banget ini dia mau naikin sepeda gitu. Kiki bisa naikin Kiki gitu. Tapi sini takutnya lihat ada orang lain gitu ngeliat Andi kuat tuh bisa ngangkat gitu tuh bisa nolongin bocah, tadi takut salah juga Iya. gitu. Tapi terpikirnya setelah nolongin si Kiki. Lebih Padahal karena- awalnya nolongin Kiki emang bener Sandi pengen bantuin Kiki dari naik sepeda. dari diri kita sendiri sih. Oh, apalagi aku juga. kita lain. Enggak kalau gitu enggak. Nggak pernah sih. Bagus, tapi kalau belum gitu bagus, jadi kamu nggak ada batasan untuk berbuat baik. Betul. Kalau setuju. itu kan berarti ya udah tergantung pandang orang aja. Misalnya kalau orang mau nganggap kita misalkan, oh ini anak caper nih nolongin orang, Nah, caper segala macam. kemungkinan perasaan itu muncul Kalau di Sandi gitu-gitu. kemungkinan karena sebelumnya pernah melakukan hal baik tapi jadi salah. Nah itu Kalau sih. Sandi itu rasa sih. munculnya mungkin kalau di posisi Sandi kemungkinan itu. Sebenarnya yang Kalau paling tadi belum sering itu lebih ke kayak merasa nggak adil ketika kita udah berbuat baik, tapi entah bukan dari orang yang sama ya. Misalkan kita berbuat baik nih, berkali-kali, misalkan dalam hari yang sama kita udah berkali-kali berbuat baik, tiba-tiba di misalkan di sore harinya atau di malam harinya kita dapat perlakuan yang nggak baik, atau dari orang misalkan kita baikin itu. nggak harus yang dari kita baikin, misalkan dari dapat nasib buruk lah, misalkan habis nolongin orang segala macam, tiba-tiba kecelakaan atau jatuh apa gimana lah, kita kan langsung kayak
kok gini sih, perasaan kan hari ini kita udah berbuat baik, udah kalau kita udah Nggak gini. pernah juga sih. Itu jangan gitu juga, karena Iya. jangan berpikir saat kita berbuat baik Malah kayaknya semua itu lebih akan sering baik kan? ke kita. Tapi kalau dia mikirnya, kalau yang Ating bilang lebih kayak ketika kita berbuat baik ke orang lain, Kita berharap orang lain berbuat baik ke kita juga. enggak banyak berharap kayak gitu. Jangan, enggak kalau kita berharap salah tuh, sih. jangan. Jangan kan enggak, tapi banyak yang kayak gitu. Iya. Nah, tapi kayak ketika orang itu berbuat kayak tidak enak ke kita tuh bukan kayak bukan gimana ya, bukan kayak nggak ikhlas nolongin ya, tapi kayak ada rasa apa ya, rasa Hari ini bukan itu Jadi Indomie. kayak males gitu kan. Bukan kayak capek ada sakit hati dikit, pancingannya dibuang kecapean. sakit hati dikit gitu loh, kayak kok gini sih, tapi kayak oh, ya udahlah, kan gua berbuat baik juga bukan untuk meminta hal yang baik kembali gitu. Nah, tadi jangan gitu. tapi gitu. tetap pasti dong kalau kita udah berbuat baik ke orang itu, ketika dia nyakitin kita kayak walaupun Iya, kita ikhlas, ada ininya walaupun kan. kita Walaupun ikhlas, perasaan itu saat keluar nggak Enggak salah yang juga. apa salah gimana juga. banget gitu loh. Nggak salah juga. udah, Oke, Bet. ya, Kita lanjut. Iji. Lanjut Iji. Oke, gimana cara kamu berdamai dengan hal buruk yang terjadi? Asik. Nyambung itu sama yang Berkelanjutan, tadi. Jadi berkelanjutan. ya misal kalau ada Ini Sandi udah ya pasti diatur nih. semua orang sih kalau dapat kondisi buruk pasti dia bakalan aduh gimana sih kok bisa gini. Nah, kita balik lagi ambil hikmahnya, apa yang kita bisa dapat buat diri kita sendiri dan apa yang bisa didapat orang lain. Cakep. Gila. Ya Kelas. pasti kan banyak kata yang mengatakan bahwa di balik sebuah musibah pasti ada hikmah yang bisa kita dapat. Nama oleh Yusri Yusro ya dia. Yo, Iya. tuh, baru sini ngomong. Ini nih anaknya Wahyu pribadi emang ini. Jadi kesimpulannya gimana Ji? Secara tiga kata. Ya Tiga kata. kayaknya Ya, gimana? kerja. kita cari apa yang hikmah yang kita bisa dapat dan ya kita syukur masih bisa mendapatkan hikmah tersebut Wih. walaupun terkadang ya hati ini bakalan nggak bisa Sepenuhnya menerima. menerima ya. Betul. Tapi juga kadang hikmah susah dicari. Teman Sandi nih, gitu kan? Mikir lagi. Aduh, benar Ji, make sense. Kartu. Ayo kamu namanya. Adit belum. Enggak mau lanjutin Enggak. ini. Karena itu udah bener. Nah, bacain semua, Ade jawab mikir semua juga ya. gitu sih, karena setiap di perilaku buruk pasti ada. Hikmah. Enggak, kakak selalu menganggap semua hal itu rezeki. Jadi kalau misalnya kasih buruk, ya itu rezeki juga sebenarnya. Tapi ada ya udah. Mungkin rezekinya tuh kayak bisa kayak jatuh Berarti dari yang motor tadi nih. yang di atas rezekinya Adit gitu. Apaan? Tai. Oh, nggak bisa diguyur. Tertarik. Kayak misalnya Adit nih tadi berak gitu kan. Hal buruk mungkin bagi Adit, berak kamu pada disiram gitu. Itu jadi rezeki juga buat Adit, kayak dia kayak Mungkin buat orang lain. Kita lagi fokus sama nih. jadi rezeki juga buat Adit kayak oh iya next time harus lebih hati-hati, kan itu pembelajaran. Ya. Oh, jadi kayak ada pembelajaran buat kita gitu. Iya, itu. Bener sih. Hikmah. Iya sebenarnya kayak dapat hikmah juga rezeki gitu kak. Kakak sekarang rezeki di Lombok. Oke, kita buka ya. Ya, Langsung gua jawab semua aja gitu. Menurut kamu kehidupan yang seimbang itu seperti apa sih? Simple. Tadi udah sebenarnya sih. Nggak Tapi- jatuh. Ya, iya, itu seimbang. Jatuh. Nah, tapi Kalau nggak pakai power balance, bisa. Gimana? Gimbal bisa nih gimbal. gimbal bisa. Tapi kalau dalam kehidupan sebenarnya yang udah dibilang tadi sih. Siapa tuh? Kentut nih. Oh. nggak Kakak. Sandi. Sandi. Ih, kamu percaya Sani kentut sembarangan? Iya Saya. sih. Berarti saya dong. Ya, maaf. Ya pokoknya kehidupan yang seimbang itu ya tetap tadi sih kayak bahagia sebenarnya. Tapi kalau diartikan hidup impian yang seimbang gitu ya. Ya bahagia sih, karena tujuan akhir dari kayak misalnya duit kaya bla bla bla, ujungnya apa? Buat bahagia kan. Kita mau bisa kebeli apa ini itu biar apa? Biar bahagia kan. Kalau kita emang patokan kita benar-benar duit, walaupun kita tetap butuh duit ya. Maksud tadi kayak duit yang sangat berlebih-lebih gitu loh. Semua tidak selalu tentang duit. Iya, kayak misalnya kita punya tanah besar di sini mansion di sana sini, ada nggak tertarik sih jujur aja. Tapi kayak lebih keluarga yang financially stable, bisa Iya. bahagian anak. Ketika anak pengen ini kita bisa kasih gitu, masih bisa mensupport iPhone. juga. Ya kalau anak minta iPhone gimana? Ya Iya. kalau dia Pakai ngambek lagi. Parah banget. Anak siapa sih? Di rumah nggak ngomong coba sama orang tua. ya cuman kalau saya pribadi ketika saya menjanjikan anak saya sesuatu ya saya segera. Ini langsung bercanda bi, Allah akbar. Nggak bercanda. Semoga Abi nonton di menit yang kesini. Bercanda bi. Tandain. Tapi kalau yang itu memang kadang kita makan yuk
Yuk, Jalan lama mana itu? Gak makan tadi. ini enak. Ngeng. Depan lagi. Ini enak. Ngeng. Ayo, Enggak, tapi abis itu kita selalu Enggak itu kayak janji. hampir beberapa orang begitu. Karena waktu itu pernah jadi ada kejadian Kita bahas dengan wajah. bahas abi. waktu ke Taman Safari saya menangis karena bisa melihat baby zoo. Dijanjikan Nabi. Aku kan nangis lihat baby itu doang. Iya. Baby Kakak zaman berapa? SMA itu ya? bayi. Jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi. SMA. Baby zoo apaan? Iya, Kayak iya kayak kebun binatang tapi buat bayi-bayi buat gitu. bayi-bayi Bayi-bayi hewan. Bayi pakai cosplay hewan. Kagak, bukan dikasih Pakai kostum, macan. bukan. Terus habis janji, ya nanti ya kan, nanti kita kesini lagi dan kita kesini Bayinya lagi. udah belum mati. Enggak, bayinya punya bayi lagi. Dulu pas ke situ pengen banget foto sama macan. Tapi tutup ya? Nah itu tuh kelas 2 SMA tuh ke sana. Abi menepati janji lagi itu di kemarin pas mau lulus tuh, pas mau lulus kuliah. Pas Kenapa kakak sih ulang nggak tahun. ngajak Sandi pas pertama safari. Sandi. Tadi punya janji juga sama Kak Dinda belum ditepati, tapi nanti aku tepati yang. Ya aku Biar aja aku butuh, nabung dulu aku sebentar aja ya. butuh waktu 5 tahun untuk ditepati janjinya gitu. Tapi- Dinda mungkin 5 tahun kemudian juga. Oh tega amat. Iya, dong. Pengennya sih setahun lagi, kan CV udah Bisa jalan ya. iya. Macan kalau jerapah. Next beat. Ada listrik statis. Beda topik lagi dong. Lah Udah kamu habis udah ya? jawab ya? Udah Satu. ada. Satu lagi, satu lagi. Masa lalu ya? Wah, ini Dari adit berat lagi. Masa lalu. kayak Kamu hangat aja pakai dikit gitu nih. Mana? Lehernya diikat Santai dong. Adit. Ikan. Bukan kaget. Ini. Ini tentang masa lalu guys. Ya, Masa lalu. topiknya udah ganti tentang masa lalu semua. Bismillah. Semoga. Yang dari D. Masa lalu. Semoga nggak yang aneh. Yang dari D. Satu dibahas deh. Dodit, Cepetan, Dit. Dodit Mulyanto. Denis. Adit. Apa hal yang sudah kamu mulai tapi tidak pernah kamu selesaikan? Tadam. Wah, ini berat sih. Banyak sih Adit sih. Banyak ya. Apa contohnya? Tadi habis berak Iya, disiram. iya sih. Nggak mau Nggak disiram. diselesaikan. Bahkan Tapi- sampai orang masuk lagi loh. Sampai ketemu gitu. Ada pas orang nggak buka, loh, Iya. loh, orang matanya gitu loh. Kaget dong. Kaget dong. Tunjuk-tunjukkan Tapi apa yang sudah mulai belum diselesaikan kalau dari dulu apa ya? hal yang paling besar deh. GTA. Enggak, udah tamat tuh. Kita ya tamat semua. Tapi kayak paling kayak dari dulu tuh ada pengen merubah kebiasaan walaupun sebenarnya terbentuk cuma kayak apa ya, udah mulai kebiasaan nih, habit bagusnya udah mulai terbentuk, apalagi semenjak kuliah tuh ada yang ngerasa habit lebih betternya tuh Sejak kenal Sandi juga kan. dari dulu sih. Sebenarnya semenjak kenal Sandi dia agak aneh sebenarnya dulu. Aneh. Kayak Kenapa? Aneh. tahu sih. Aneh. Ada yang percaya segala hal yang ngomongin Sandi, tapi pas gede kayak dulu gue dibego-begoin doang. Kayak gitu. Contohnya aduh banyak. Bikin ya, apa ya. TNT di Minecraft. Waktu itu ini Pernah ada itu konyol iya. tau. Terus ini juga apa namanya? Sandi mah main ML dari SMP dulu, zaman masih kotak-kotak tuh gambarnya. Oh iya mas, oh keren banget tuh, pantesan jago kan. Dulu pas kita kecil apapun yang keluar dari mulut Sandi itu kita Iya, percaya kayak- banget. Sekarang kayak Sumpah. pas dia kayak udah mikir, ada yang cerita, abang gua mah main dari dulu, dari di SMP, emang udah keluar aja pas kita kelas 6 katanya. Enggak tahu tuh abang gua ini. Oh, pas gede, iya ya kan belum rilis ya. Kayak udah kayak gitu deh. Ada lagi nggak? Sudah baik cuma dia kayak ada beberapa kali lupa gitu loh. Iya. Ada hal sih sebenarnya kayak Kata apa? waktu pas pertama kali kayak beli rumah di Bekasi, Sandi diajak duduk nih depan rumah. Kayak kita bikin monumen yuk. Oh, iya inget. Wah itu memorable banget tuh. Jadi ada semen, orang depan situ lagi ngebangun. Iya. Ada semen kayak Diaduk semuanya. kayak gini deh. Sebulatan gitu. Nah, habis itu di situ ada tanaman, Sandi cabut, Sandi taburin di atas. Udah itu. Masih ada nggak sekarang? Itu nggak ada. Katanya Dulu itu tuh pinggirannya itu ya kak, batako ditumpuk begitu kan Iya. ya. Jadi kalau nggak gini cuman bata satu udah gitu selesai. Nah, terus di situ ada tumpukan pasir sama semen, lagi nyemen. Nyemen sama kakak di depan, ambil Tadi dikit, nyemen. itu nyemen. Cuman sekumpul gini dong lah, sekepel gini nih. Terus ditaruhin daun-daun sama kakak. Itu monumen.
monumen Sandi sama kakak Kata gitu. ini, kata ini Itu bagus sih kenangan. nggak diselesain. Kenangan kita Sandi sama kakak. Tadi itu Semen masih orang ada setahun, abis 2 tahun. nggak diselesain. Ya, abis itu pas orangnya udah itu kayak dia ngeliat ini apaan Pak? Jadi percuma ya. Gak ada lagi. Itu bagus nggak diselesain. Diselesain semen orang habis. Iya. Nggak jadi bangun rumah dia. Lanjut. Tapi kalau misalkan yang terdekat, maksudnya kayak beberapa belakangan ini yang udah mulai, jadi nggak masa lalu banget sih. Tadi kalau masa lalu banget paling kayak habit yang ada pengen terbentuk tuh kayak susah banget karena dari Ade juga sebenarnya prokrastinasi mas-masan lah. Iya. Ya itu. Nah itu sebenarnya sampai sekarang walaupun udah better, cuma tetap nggak sebagus yang Ade pengen dulu gitu. Apa itu? Kayak bener-bener apapun tuh rajin sat gitu loh, nggak glesor gitu. Itu walaupun sekarang udah mulai kebentuk sih, cuma ya nggak se yang diharapkan dulu. Itu bantu banget di dunia kerja tau. Iya, Orang yang bisa satu-satu tuh kepake banget. makanya ada pengen tuh langsung kayak nah. Tapi kalau yang terdekat paling kayak ngoding sih, belum si jago itu. Ada nih yang kata orang-orang Gen Z ini tidak akan bisa menyelesaikan ini. Oh iya. Apa? Pernah lihat. Adalah pengen buka online shop. Jadi cuma coming soon doang, coming soon sampai 3 tahun. Saya tahu sih. Iya lagi. Iya. Dari casing HP, terus cookies, ya kan? Terus apa lagi ya yang di share ya? Terus apa spaghetti nggak ada ya, bukan ya? Nggak jelas lah. Sama brownies nanti tapi akan ada guys. Saya udah bikin. Tapi ada orang yang udah punya otak bisnis dari kecil. Apa tuh? Ada. Ini justru motivasi Sandi. Dia bahkan waktu dia kecil orang tuanya settle lah. Tapi dia jualan air. Ada. Jualan air. Air mentah. Air mentah dimasukin plastik es cekek, dijual. Dan itu memotivasi Sandi di zaman itu. Oke lah, gokil ini orang bisa jualan air mentah gitu. Ada yang beli loh. Iya makanya itu yang beli juga bodoh. Berarti yang jual bodoh. Yang jual begoin. Itu teknik marketing namanya. Nah, Ini lanjut buat ya. apa ya? Next Iji. Diambil sih, yang mana aja ya pilih. Buat cebok kayaknya tadi. Bagus banget pertanyaannya. Dulu kamu terkenal di sekolah gara-gara apa? Asik. True story nih, true story. Terkenal sih. Yang ada cowboy sama ini Buzz Lightyear. Emang iya sih? Kamu cowboy Ji. Apaan itu sih? Enggak, pas lajir. Gak ada yang nangkep lagi, kurang aja. Enggak tahu. True story. Gitu dong. Oh. Baru Toy Story, oke. Kenapa Ji? Nanti latihan lagi yang lawak ya. Iya, siap bang. Sebenarnya karena dari matematika itu sih, dari kita mengenal Ini di mana nih, di SMA atau di SMP. SMP tuh awal masuk tuh kan kayak ya gini-gini kan dikasih pelajaran set, tanya sering tuh jawab maju, Oh, jadi kayak bantuin yang lain ngebantuin juga lain. ya. Oh, sering maju ke depan. Ya nggak sering banget. Iya, dihukum dong. Depan pagar. Di maju Ji, depan pagar deh. Tuh, jadi Bantu orang. Iya. Oh Iji, berarti kasarnya Iji terkenal gara-gara jago MTK gitu nggak? enggak kasar dong, keren. Enggak, mesti kayak secara Kayak, general. ya secara itu ya. Simpulannya gitu. Canda. Tapi kalau 22/7, Nah, jawab nih. lanjut aja, cutting aja lah. Malu tadi juga. Udah. Apa? Ya, Hewan-hewan apa? Dulu kan kamu terkenal di sekolah. Ajar nih orang. Gara-gara apa? Jualan agar. Juga. Agar juga kamu jualan kan? Tapi sukses tuh bener. Itu beneran sukses gitu. Agar oke, di orang juga pengen enak manis, stick gitu kan. Agar terus sama ini kayak pancake gitu jualan. Itu beneran bisnis serius sama Capi tuh sukses tuh. Iya. Next, Ating. Gelap. Ating. Lagi bau nih. Yaudah yang mana dah? Kencang. Paling bawah ya. Ada gak sih impian masa kecil yang masih kamu impikan sampai sekarang? Gas. Bagus. Impian Gerak. apa ya? Gimana, San? Yang dari masa kecil banget sampai sekarang kayaknya hampir nggak ada sih. Cuman ya ada sih. Cuman bilang nggak ya? Ya udah bilang aja. Ya, Kamu udah besar loh, Ting. Iya. Impian aku nggak ya, mungkin bisa dibilang konyol sih. Pengen bisa ngelakuin apapun yang aku mau. Oh. Paham kan maksudnya? Iya, paham. paham. Kayak misalkan ya ini gue pengen ini, ya udah gue lakuin, coba gitu loh.
nyoba apapun yang bisa kita pengenin gitu. Selama positif ya. Ya, ya. positif. Berarti pengen nabrak orang, oh tabrak. Enggak dong. Terus kita kan. Oke. Mana ini? Ya itu yuk. Nih, Kakak. ini banyak nih. Kita semua. Kita pilih dulu yang buat Mas Andi. Apa masalah apa masa lalu seseorang bisa mengubah cara pandang kamu terhadap orang tersebut? Dia maksudnya apa? Jadi kayak Masa lalu sih. kakak kenal nih sama orang. Oh, Misalnya dia begini dulunya. dulunya nih Aku tahu nih kenapa Sandi langsung begini nih. Kenapa sih? Jadi Mbak, orang ceria sekali. Kenapa ya? narkoba ini dulunya. Narkoba. Serem Nah, amat jadi misalkan awalnya kita kita kenal sama dia tapi nggak tahu latar belakangnya. Ini orang baik kok. Tahu lu kata siapa dia baik? Dia kan dulunya pernah narkoba, pernah gini. Jangan narkoba kenapa sih? Ya biar Dia kelihatan ini pemuda hijrah. jelek aja gitu loh maksudnya. Tapi kayak kalau misalnya masa lalunya narkoba, jujur agak serem sih. Jadi kayak Ya. Kan jangan Yang saya ngerasa narkoba juga. Tapi Pokoknya intinya big apakah- story. apakah Jadi kayak dolar kuning ntar. masa lalu seseorang enggak sih selama dia sekarang udah berubah, udah jadi maksudnya kayak orang yang maksudnya kita kenal nih misalnya dia kenal sama Sandi, dia nggak peduli Sandi dulu sebenarnya pernah berak sembarangan sama orang gitu, sekarang udah enggak gitu perumpamannya gitu misalnya Berak sembarangan. Tapi sini emang berak sembarangan di sawah. ya kan, jadi maksudnya Berak boncengan sama Akbar. Bersih bener. Iya. apapun sebelumnya yang penting sekarang udah baik pun nggak masalah sih, main aja. Berarti kan terima aja masalah kalau orang yang buruk. kebalikannya Masa keburukannya apa dong kalau narkoba? Takut lah. Iya, oke. Tiba-tiba nah, kalau misalkan kebalikannya kebalikannya ini kita misalkan sekarang ngeliat dia ini anaknya gajulan gini tapi pas kita tahunya dia dulunya anaknya baik-baik dia gimana? jadi begini gara-gara misalkan apa yang dia anak menyebabkan broken dia home gitu. itu merubah cara pandang kakak nggak? yang merubah juga sih sebenarnya, tapi Jadi makin enak ya? jadi enggak sebenarnya ada nih yang kayak tinggal ada Temen kakak kenal. nyata yang Nyata. terjadi sebelumnya. Dia selalu setiap apa selalu alasannya itu kan gue anak broken home gitu. Itu kayak bikin kayak capek gitu ya sih. Iya, lama-lama capek kayak yang sebenarnya kayak ya udahlah. Gak kenapa ngaruh sih cowok lu maksudnya broken. apapun Ya yang ngaruh sih lu- cuma maksudnya jangan jadiin itu alasan gitu loh. Iya, jadi dia selalu jadiin itu permission, jadi dia boleh ngelakuin apa aja. Nah, itu Nah, yang ada itu maksud. yang salahnya itu. Sebenarnya itu yang ada maksud. Yang pernah akhirnya sempet kayak udah nggak ada masalah lah waktu itu, sempet akhirnya udah nggak teman lagi karena dia jamet, jadi kayak mau masa lalu terus gitu. Males. Itu sih. Kalau ngomongin Roni. Apa sih? Runi kalau nonton ini Mustahil sih Roni nonton. suaminya Runi kalau nonton nih. Enggak, kalau ini mau baik-baik aja, ini beda. Iya gitu kan soalnya aku juga ada kasih kayak gitu sih cuman ya nggak sampai kayak menjadikan ke ini gue broken home gue gini nggak sampai segitunya cuman ada merubah sudut pandangnya gitu loh. Dulu pertama kali kenal sama ini orang ini anak pasti gayanya kayak preman, tugas nggak pernah ngerjain segala macem. Cuman pas diceritain sama temen yang deket banget sama dia, lu tahu nggak sih dia kenapa kayak gitu, kok masuk jarang segala macem lah. Paham. Dia bukan dulu dia sama keluarganya kurang diperhatiin, broken home, terus dituntut selalu gini segala macem. Akhirnya jadi kayak mungkin Terus gila dari luar nih, keluar nih. Itu saya mau anak baik. Aduh. Udah mulai? Lanjut. Jadi tadi kayak gimana tingkat kesimpulannya, kayak gimana latar belakang itu sebenarnya bisa merubah cara pikir kita gitu ya. iya tergantung juga dari Tergantung. kitanya Iya. nanggepinnya gimana. Asal dia masih mau berpositif, enggak kayak kakak. Sebenarnya deh kalau anak ama yang kakak cerita maksudnya ya, bukan kakaknya. Tapi kalau misalnya tadi dibilang yang broken home jadi Nah alasan, iya, itu rada aneh. itu yang Sebenarnya ada konyol memang sebenarnya. ada dua tipenya biasanya. Yang broken home dijadikan alasan untuk turning point-nya dia menjadi lebih baik, itu ada yang kayak gitu. Itu banyak. Tapi ada orang yang broken home malah dijadikan kayak Dibikin alasan. hancurin sekalian Gue gitu. broken home juga buat apa ini gitu. Iya, iya. Keluarga gue begini. Tapi ada juga orang yang dia udah ngerasa kurang baik keluarganya, kurang care apa dia semua sendiri. Dia pengen Dia berubah kurang gitu. apa-apa, nggak bisa ini nggak bisa itu, tapi dijadiin semangat. Gue nggak bisa nih kayak gini terus, gue mau
masa depan gue begini, gue mau mungkin suatu saat gue udah punya anak, gue mau anak gue nggak begini kayak gue. Memutus rantai keburukan gitu. Iya, Itu mindset justru terkuat itu. ada beberapa orang tapi lebih kebanyakan dijadikan sebagai alasan untuk menyaran atas hal-hal yang hal-hal yang negatif dia lakukan. yang dia lakukan kebanyakan. Iya. Tapi ada juga yang dibikin malah jadi motivasi dia untuk memutus rantai burukan itu. Respect buat yang untuk memutus rantai keburukan. Respect banget itu. Ya, lanjut, lanjut. Enggak, ini loh. Kakak Tadi udah kakak. Tadi kakak. Oh, itu tadi kakak ya? Iya. Dia kocok lagi. Bahaya deh. Coba dikit. Enggak, itu Enggak, ini yang di ini nating ini motor. bagus itu bagus. Udah buka. Baca. Bahaya banget lagi. Bagus Sandi itu. kalau bayang itu enggak orang itu udah ating pilihin. Bagus sih? itu. Apa sih? Bagus. Jangan dong ntar masuk. Sandi kan nggak pernah nangis. Pasti mampet Sandi. Kita podcast sambil munggungin ini boleh nggak ya? Jangan munggungin ini kita ngomongin Masalahnya bagus banget masalahnya. Ini angkat ya. Ya, itu yang tadi. Angkat gini. Baca yang kencang. Pernah nyuri uang orang tua enggak? Ya, bohong. Kurang seru. Iya, coba lihat. Kurang seru. Gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. masalah Sandi nyuri di Citra pun pernah kita kayak Ciplas ya, iya, Sandi. gitu. Lihat orang tua ya oke. Enggak sah. Ganti kurang seru aja Abang gitu. seru itu. Najis kayak gini banyak kalian ya. Ceritanya dikit lagi. Oke, tarik. Menurut kamu, pengalaman buruk di masa lalu itu lebih baik dilupain atau diingat agar bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang? Itu. Coba gimana Mas? Pengalaman buruk. Yap. Pengalaman adalah disesali, dilupain atau untuk bisa mensyukuri kehidupan yang sekarang. Kesalahan. Pengalaman apa sih tadi? buruk. Pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk. Kayak misal Sandi jatuh. Iya. Kalau Sandi sih enggak sih. Enggak apa nih? Dari Tadi dia Kalau masuk Mas lagi Sandi ya? malah diingat untuk bisa menjadi bersyukur. Kalau Sandi ya ini. Karena banyak beberapa hal, banyak banget gitu. Sandi berangkat mungkin Sandi emang nge-branding diri Sandi kayak anak yang bandel, kayak anak yang begini begitu. Sandi sengaja branding diri Sandi begitu karena Sandi ngerasa ini Sandi nggak mau nangis ya. Iya. Geleng makan geleng. Kurang aja. Apa yang ngerasa kayak nggak pengen lah ini kan. Lo kamu nangis tadi. Kayak nggak pengen apa ya, nggak pengen dibilang ini dibilang itu, udahlah gini aja. Walaupun kadang branding Sandi itu berbanding terbalik dengan Sandi yang aslinya sebenarnya, mau dari zaman dulu ataupun zaman sekarang. Sekarang pun Sandi masih nyaman nge-branding diri Sandi kayak begajulan begini Kebalik. gitu. Dibalik lagi tapi. Udah kebalik, dibalik lagi. Jadi benar. Jadi benar. Matang dulu. Nah, kalau untuk dilupain atau mensyukuri, Sandi pilih mensyukuri. Syukuri daripada Banyak banget Sandi kayak kecelakaan 9 kali dari motor, 6 kalinya rumah sakit, 4 kalinya benerin motor doang. Bersyukur aja mana? Enggak, tadi Sandi 9, 6 sama 4. Bersyukur jatuhnya Iya, apa 9 kali gimana tuh? total. Jadi setiap MCU itu di kantor selalu ditanya berulang kali ya, karena mungkin dokternya berbeda ya. Bapak ngapain 9 kali kecelakaan motor? Saya dulu balapan, cari uang dari situ. 6 kali apa? 6 kali Sandi masuk rumah sakit. 4 kali. 4 kali. Yang 1 kali itu orang tua tahu, itu rumah sakit Islam waktu itu. Tuh tahu tuh bapak. Pertanyaannya Terus 4 kalinya 4 kalinya tuh motor hancur doang, nggak cuma selewat. doang. 10 dong. Enggak, maksudnya jadi double gitu. Enggak. 9 total. 6 kali masuk. 3 kali enggak. Salah berarti. Pokoknya saya ingat tuh 6 kali Sandi masuk rumah sakit. Oke. Tapi dan yang disyukuri dari itu apa? Sandi tuh nggak kenapa-napa. Alhamdulillahnya. Nggak kenapa-napa, terus mensyukuri alhamdulillah nggak kenapa-napa. Gue nggak mau lagi begitu untuk dilakukan lagi. Tadi pun udah janji sama Kak Dinda, cuman kayak kadang maaf ya yang masih tipis-tipis berangkat kerja. Kalau Sandi pilih mensyukuri untuk jadiin pelajaran buat Sandi pribadi. Mungkin karena masa lalunya cukup kelam kali ya. Kelam di sini nggak yang aneh-aneh ya. Saya anti rokok, anti alkohol, anti narkoba. Yang terakhir benar. Lagi apa tuh? Narkoba. Anti banget. 1 tetes alkohol tidak pernah masuk, 1 batang rokok tidak pernah dihisap. Narkoba sekilo. Dibuang. Jangan juga lah kalau nemuin narkoba sekilo mah bahaya. Aneh aja. Kabur. Dolar Tadi kuning. Sandi Dolar kuning. kenapa enggak lebih ke
menurut Sandi yang itu nggak terlalu nggak tahu enaknya di mana, nggak tahu enaknya ya, dan nggak mau tahu enaknya. Kedua lebih rada merusak diri. Jadi kurang suka hal sesuatu yang merusak diri. Kayak apa, Sandi suka ngelarang El makan kerupuk, Sandi nggak suka El makan apa, Sandi karena tahu itu nggak bermanfaat dan rusak, dan menurut buat dia belum ada nyamannya untuk menikmati. Menurut Sandi sini nggak, jadi Sandi nggak suka nyoba-nyobain kayak gitu. Tapi kalau El udah agak besar kayak dia mau makan kerupuk atau mau makan yang batu. ya misalkan seumuran Aska nih, terus kayak ayo makan seblak gitu, kayak coba sekali 2 kali. Sandi kalau dia udah sampai seumuran Aska, pendidikan Sandi ke dia akan lebih intens lagi sih. Sandi akan jelasin ke dia tuh makanan ini tuh buat apa, ini tuh fungsinya buat apa. Mungkin Sandi tetap bolehin, cuman dia seharusnya sudah tahu, Udah paham gitu udah ya, tahu apa yang ini tuh nggak baik gitu ya. Tapi kalau tetap untuk Sandi sekali bolehin, 2 kali ya itu oke, nggak masalah tetap sebenarnya. Sandi bolehin tapi Tetap Sandi bolehin, dan seumuran Aska seharusnya El udah sangat paham pendidikan Sandi kayak apa. Sandi boleh mensyukuri kehidupan yang ada sekarang dari masa lalu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau aku kurang, maksudnya bukan kurang gimana, dari kurang setuju dengan yang mensyukurinya itu loh. Gimana tuh? Keburukan lebih ke mungkin dijadikan bahan pembelajaran daripada disyukuri. Bukan gitu. Iya maksudnya. Bukan gitu. Enggak, iya tahu. Ya Allah, bersyukur aku jatuh. Bersyukur aku jatuh, bersyukur aku dulu narkoba, bukan. Mensyukurinya tuh alhamdulillah Iya, Ya. kita tuh pernah kayak gitu dijadiin nggak mau dah kayak gitu lagi gitu. Ya, apa ya, bingung lagi kan jelasin gara-gara tadi. Justru kayak jadi perbandingan loh, alhamdulillah kayak Belum kita lebih parah. iya gak lebih parah, Iya. enggak. Kita tuh masih, bahkan Sandi masih bisa kesini gitu. Kayak yang Sandi nyolong yang di Mall Citra. Itu nggak perlu disyukuri sih itu. Ya itu nggak perlu dulu, tapi kan disesali untuk Ya. apa ya, gua nggak perlu gitu lagi gitu loh. Tapi bukannya lagi. Enggak kan. Kemarin mall terakhir bukannya Satu Hot Wheels doang. Satu ya nggak apa-apa Kan? sih. yang sepatu Skechers. Buset, sampai Buset, sampai kecer. Susah juga baunya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan Kita tutup dengan kita masya Allah dulu, tabarakallah. Masya Allah. Di sini jawaban-jawabannya, pertanyaan-pertanyaan Allahu Akbar. keren banget. Allah Akbar. takbir. Allah Akbar. People style. Mungkin ada kata-kata nggak dari antara kalian semua? Ya kasih kata-kata satu-satu. Satu-satu. Ini apa aja kan yang udah? Apa aja? Ini dari siapa, dari Ade dulu? Yap. Bebas ya. Kata-kata yang selalu saya pegang dan saya kadang jadikan quote juga di buku tahunan kamu. Selalu bersyukur walaupun hancur. Kelas. Adit langsung tuh. Adit. Selalu bersyukur walaupun hancur. Santai. Masuk. Iji. Oke, jadi peristiwa buruk itu nggak seburuk itu. Wis, gila itu juga dalam itu. Apa ya? Amin. Yang bersesuai dengan sendiri-sendiri aja lah. Amin, Yang ya. ini Apa? lakukan apapun yang kalian mau selagi kalian bisa dan selagi itu positif. Wajar lah, manusia salah. Ini manusia bukan nabi. Sandi kalau ketemu orang terus ditonjokin ya bener-bener anak. Bisa-bisanya lu bandingin diri lu sama nabi. Coba. Silakan. Kakak. Neng. Gila keren banget. Belum. Do your best. Dear best. Dear Oke, best. oke. Sandi. Stay alive ya guys. Kalau Sandi hanya karena kita berbuat baik bukan berarti kita akan dipandang baik menurut orang lain. Itu juga bagus itu. Itu sih. Itu kata-kata dari kami berlima. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada niat menjatuhkan si A atau si B, semuanya hanya mungkin bercandaan, Pendapat dengan kami kita, juga, pendapat pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi suaranya kedengarannya. Sama. Udah.